Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ajli Ridha Mualal Mawali dari kelas TII Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah praktikum dari mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang Virtual Private Network Office to Office. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara VPN Office to Office dan mensimulasikan VPN PPTP Office to Office. Percobaan ini yang pertama ada skenario nya. Di sini saya telah membuat skenario tiga. Lalu selanjutnya itu dua perusahaan R customer A dan R customer B terhubung ke ISP. Jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public portable dari ISP dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal privat perusahaan mereka masing-masing. Seluruh network yang terhubung yaitu router R1, R2, R3, dan R4 di advertis menggunakan protokol routing dinamik OSPF. R customer A dan R customer B terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Lalu langkah percobaannya yaitu kita disuruh untuk merubah identitas setiap router dengan perintah. Dan di sini saya sudah merubah semua identitasnya pada praktikum yang kemarin. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh untuk men-setting IP address skema jaringan seperti dalam tabel berikut ini. Dan ini saya juga telah melakukannya pada praktikum sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini kita suruh untuk meng-advertise network OSPF seperti dalam tabel berikut ini. Dan ini saya juga sudah lakukan di praktikum sebelumnya. Lalu di sini ada suruh untuk menemukan default gateway pada R customer A, customer B, PC A, PC A2, PC B1 dan PC B2. Dan ini juga saya sudah lakukan di praktikum sebelumnya. Lalu ini kita disuruh untuk meng-share IP public router menggunakan perusahaan menggunakan NAT. Dan meskipun saya sudah melakukannya di praktikum sebelumnya, di sini saya akan memperlihatkan contohnya. Sini kita buka dulu untuk router customer A dan router customer B nya. Lalu selanjutnya kita disuruh share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Sini kita buka IP, lalu firewall. Nah di sini kita masukkan chainnya yaitu srcNAT. Lalu di sini ether 1 dan actionnya yaitu square. Sama di pada router customer B juga buka firewall. Nah, sini actionnya square dan chainnya srcNAT dan out interface-nya itu ether 1. Lalu selanjutnya kita testing koneksi dengan ping pada customer A. Coba ping pada 1.1.1. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita coba ping yang destination 2 yaitu 2.2.2 dan berhasil juga. Lalu selanjutnya yang destination 3 ini seharusnya masih belum bisa ya, ada destination not uncreatable karena masih belum dimasukkan. Nanti kita akan masukkan. Dan kita coba juga di PC B1 ini router customer B nya itu kita masukkan
ping 2 yang sudah reply. Lalu kita coba juga yang juga berhasil. Untuk yang destination 3 kurang lebihnya seperti yang tadi. Lalu kita testing route dengan tracer. Ini kita coba. Yang sudah berhasil. Ini adalah lalu lintas yang dilewati oleh customer A ke fiturnya sendiri, yaitu di sini dalam jaringan. Lalu selanjutnya kita coba ke destination 2, yaitu ping to tracer. Dan juga sudah bisa. Ini adalah jalur yang dilewati PC untuk menuju ke IP22 ini. Lalu untuk yang customer B kurang lebihnya juga sama. Kita akan coba untuk yang ke destination 3, itu tracer. Terus destination net mountable karena masih belum bisa ya. Lalu selanjutnya kita akan men-setting VPN dengan PTP pada router customer A. Di sini kita akan setting PPP, lalu kita pilih server, sini kita enable default encryption. Oke. Selanjutnya kita pergi ke secret. Sini kita tambahkan. Ini kita ganti dengan user 1. Security passwordnya. Service-nya yaitu any. Dengan default encryption. Local address-nya yaitu 10 itu, dengan remote address nya yaitu 10 2. Kita oke. Lalu selanjutnya kita setting VPN server dengan PTP pada customer B. Masuk ke PTP. Lalu kita tambahkan ke PTP server client. Sini kita masuk ke DL out. Masukkan 1.1.1.1.0, yaitu user 1. Ini 123. Lalu default encryption. Oke. Setelah itu kita cek di isikan user password. Jika sudah berhasil koneksi, silakan cek menu IP interface, maka akan muncul IP address dinamik baru, yaitu IP ini sudah keluar, yaitu sama juga di sini di customer A-nya pasti sudah keluar. Nah ini. Lalu selanjutnya kita
tambahkan routing baik di router pusat maupun router cabang seperti berikut. Oke, kita tambahkan routing IP routers. Sini kita tambahkan customer A-nya 192.168.2.0/24 dengan gateway 0.10.10.10.2. Lalu kita oke. Di sini sudah keluar. Lalu selanjutnya pada customer B-nya juga kita tambahkan IP-nya, IP routers-nya 192.168.1.0/24 yang gateway 10.10.10.1. Oke, dan setelah ini kita testing koneksi dengan ping sebelum dan sudah VN. Ini tadi sebelumnya kita sudah coba. Lalu setelah sudah mau VN, kita akan coba ping pada router 1 yaitu A192.168.2.11 dan sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita lakukan juga pada PCB1 yaitu 192.168.1.11. Maaf, kesalahan 192.168.1.1. Sudah berhasil juga, sudah replay. Lalu kita testing root dengan tracer sesi root 192.168.2. Dan sini sudah kita bisa lihat jalur yang dilewati untuk menuju ke PCB1 ini. Lalu selanjutnya coba juga itu 192 tracer 92.168.1.11. Kita juga sudah reply. Sini kita ketahui jalur yang dilewati oleh jaringannya. Lalu selanjutnya tambahan port forwarding virtual server. Di sini kita disuruh untuk menginstal exam di PC A1 dan buat web sederhana. Dan di sini saya tadi sudah menginstalnya. Lalu kita akan jalankan yaitu jalankan Apache saja. Lalu selanjutnya akses web PC A1 dari PC A1 dengan jaringan VPN Office to Office. Lalu kita coba mengaksesnya dari PC1 ini. Itu 1 2 it's work. Berarti sudah bisa ya. Lalu di sini kita disuruh untuk matikan semua VPN. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mematikan semua VPN-nya. Sini pertama
kita nonaktifkan dulu. VPN-nya kita nonaktifkan. Lalu kita disuruh untuk akses kembali web PC A1 dari PC B1 tanpa menggunakan jaringan VPN Office amati ya. Kalau kita amati di sini dan tidak akan bisa untuk melakukan ini karena VPN-nya kita matikan jaringannya dari PC B1 ini dapat mengakses dari apa yang dapat di A1 ini customer A-nya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk merubah port web MikroTik R customer A menjadi 8080. Sini kita rubah IP service portnya kita rubah menjadi 80. Kita oke. Lalu tambahkan kita coba dulu ya di sini mengakses yaitu 1.1 ini. Kita tadi sudah dirubah ya portnya. Kita oke dulu. Ini kita coba akses lagi. Nah, ini adalah salah satu dari yang perlu diperhatikan karena dengan ini orang lain bisa merubah jalur dari jaringan dari perusahaan kita. Maka dari itu kita harus merubah portnya jadi 80 ini tadi. Lalu kita coba lagi sini. Dan sudah tidak bisa diakses. Lalu kita tambahkan rule NAT TXT-NAT pada R customer A. Lalu kita tambahkan sini yaitu IP firewall. Kita tambahkan actionnya yaitu DST-NAT dengan chain DST-NAT juga. Dengan DST address-nya yaitu 1.1.1.10. Lalu protokolnya yaitu di sini kita menggunakan TCP. Address-nya yaitu di sini portnya dulu bukan 80. Lalu itu address-nya cuma 2.168.1.11.
refresh stemnat. Kita oke. Lalu akses kembali web PC A1 dari ini menggunakan IP air customer A. IP1 dan amati hasilnya. Sini dicoba masukkan di IP customer A. Sini kita coba akses ya. Di sini juga kita coba. Dan sudah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan install XAMPP di PC A2 dan buat web sederhana serta bedakan isinya dengan web PC A1. Lalu tambahkan rule NAT di stnat pada air customer A. Ini pas kembali PC A2 diikuti port 90. Ini kurang lebihnya sama dengan langkah yang di atasnya ini. Perbedaannya hanya pada portnya saja. Dan untuk aksesnya sini, setelah ini kita tambahkan portnya yaitu ini. Ya, tinggal tambahkan untuk membuka PC1. Lalu kalau ini masuk dari PC A2, kita tinggal mengubah portnya saja. Sekian dari saya, bila terdapat kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.